Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Wahidana ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warruka'is sujud. Al-ayah. Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, rumah Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan dijadikanlah sebagian dari makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat, dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, iktikaf, rukuk dan sujud. Para pemirsa Mahi TV rahimakumullah, pelajaran kedua tentang batu kita bisa ambil dari batu yang dipakai untuk membangun Ka'bah atau Baitullah. Materialnya dari batu. Kita kenal batu, ada batu vulkanik, ada batu sedimen, sama-sama batu. Dan di dalam tradisi bangsa Indonesia dulu mengenal budaya megalitikum, juga produk-produknya banyak batu, ada punden berundak, candi, dan berbagai macam peralatan dari batu. Batu ini oleh sebagian orang dipahat, bisa kadang jadi patung, ada jadi candi, dijadikan sebagai tempat untuk meditasi. Dalam pikiran masyarakat dulu, tempatnya menyembah sang dewa, menyembah yang maha kuasa. Begitu juga dalam sejarah Ka'bah, setelah dibangun oleh Nabi Ibrahim, Ka'bah itu dijadikan oleh orang-orang jahiliyah dulu sebagai tempat memasang patung-patung, pujaan-pujaan mereka, sesembahan-sesembahan mereka. Sehingga memang bukan hanya bangsa kita yang menyembah batu, beribadah di sekitar batu, memasang sesajen di sekitar batu. Bangsa Arab pun demikian. Kemudian Rasulullah futuh Mekah 630-an Masehi, maka dibersihkanlah tempat itu hanya untuk orang-orang yang tawaf, rukuk dan sujud, alias untuk beribadah haji dan sholat. Sehingga sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 125 tadi, supaya Allah perintahkan supaya tempat itu dibersihkan untuk orang-orang yang tawaf, rukuk dan sujud di sana. Para pemirsa Mahi TV rahimakumullah, sama-sama dari batu, yang tempat itu disakralkan, tempat itu disucikan. Nah, kaum muslimin punya pelajaran yang berharga, yang berbeda dengan bangsa lain dan penganut-penganut kepercayaan yang lain. Orang lain itu menjadikan batu sebagai sesembahan, sebagai sesuatu yang diagungkan, disucikan. Seakan-akan batu itulah yang memberikan rezeki, memberikan keberkahan, memberikan kebaikan untuk manusia, padahal tidak demikian. Batu ya sekedar batu, dia adalah sama-sama makhluk seperti halnya pohon, pasir, tanah dan sebagainya. Bagi seorang muslim, Ka'bah itu hanya sebagai arah kiblat ketika kita sholat, mengabdi kepada Allah, beribadah dalam rangka rukuk sujud. Dulu kaum muslimin punya kiblat di tempat lain, kemudian turunlah syariat supaya kiblatnya ke arah Ka'bah hingga hari ini. Dan di sanalah destinasi ibadah umroh, haji,
yang menjadi salah satu rukun wajib dalam Islam, yaitu beribadah haji. Para pemirsa Mahir TV rahimakumullah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa awalnya mungkin manusia itu melakukan banyak kesalahan. Ada yang menyembah batu, menyembah kayu, pohon, hutan, danau. Tetapi ketika sudah datang kebenaran dan Allah mengajarkan, Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita beribadah, sholat itu arahnya ke kiblat, ke Ka'bah, tetapi hati dan pikiran kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang harus dilakukan. Demikian juga di dalam kehidupan sosial kita, ketika dulu bangsa-bangsa di dunia ini hidup dengan cara berbagai macam. Ada yang dengan cara fasis, ala fasisnya Nazi, ala fasisnya Yahudi, atau dengan nasionalismenya Arab, nasionalisme di banyak tempat yang berhasil menggusur penjajah. Tetapi semua cara hidup itu kita harus pilih mana yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai pilihan dan jalan hidup kita untuk menapaki hidup ini sampai akhir zaman, sampai akhir hayat kita. Ternyata Allah dan Rasulnya menuntut kita atau memerintahkan kepada kita untuk menjalani hidup, cara hidup, gaya hidup mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu gaya dan cara hidup Islami. Bagaimana hidup yang menerapkan syariah Islam dalam segala hal, dalam berdagang, sekolah, berbisnis, dalam membangun industri, dalam kehidupan sosial, menerapkan hukum, bagaimana menghukum pencuri, menghukum penzina, orang yang berzina, menghukum penjahat dan sebagainya. Semoga pelajaran dari batu ini kita juga mendapatkan insight ya, bahwa hidup ini nggak main-main. Kita harus menentukan pilihan yang tepat, hidup dengan cara yang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.